Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya kita tidak bertemu. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 11 semester 2 dengan judul bab kesetimbangan ion dan pH larutan garam. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, tahukah kamu ini adalah segelas air putih atau air mineral? Kira-kira apakah sifat dari air mineral tersebut? Apakah air tersebut bersifat asam, bersifat basa, atau bersifat netral? Iya, betul. Air memiliki sifat netral. Tapi, bagaimana sifat air jika air tersebut dilarutkan atau dicampur dengan garam atau natrium klorida? Apakah air yang telah dilarutkan garam tersebut akan memiliki sifat asam, memiliki sifat basa, atau bahkan menjadi netral sifatnya? Kira-kira apa ya hubungan dari air dan garam tersebut dengan materi kesetimbangan ion dan pH larutan garam? Untuk lebih tahu kelanjutannya, yuk kita simak materinya. Oke, baik. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari dalam bab kesetimbangan ion dan pH larutan garam adalah hidrolisis garam, jenis dan pH larutan garam, dan yang terakhir adalah jenis dari hidrolisis. Untuk yang pertama, hidrolisis garam. Reaksi terbentuknya garam, yaitu terbentuk dari larutan asam yang direaksikan dengan larutan basa, sehingga menghasilkan garam dan air. Ingat ya, larutan garam dihasilkan dari larutan asam direaksikan dengan larutan basa. Larutan garam tersebut di dalam air akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Maksudnya, larutan garam akan mengalami ionisasi menjadi kation dan menjadi anion. Kation yaitu ion yang bermuatan positif dan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Oke, di sini reaksi antara ion garam dengan air disebut hidrolisis. Ion dari garam tersebut atau ion positif dan ion negatif dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut di dalam reaksinya dapat menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Jadi, ion-ion dari garam yang bereaksi dengan air harus menghasilkan asam lemah atau basa lemah jika dikatakan sebagai hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hydro yang maksudnya adalah air dan lisis yang berarti penguraian. Sedangkan garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dan larutan basa. Ingat ya, larutan garam itu terbentuk dari larutan asam yang direaksikan dengan larutan basa. Jadi, dapat dikatakan hidrolisis garam adalah reaksi anion atau kation suatu garam atau keduanya dengan air. Atau juga bisa disebut sebagai penguraian molekul air oleh ion yang terlarut sehingga menghasilkan larutan yang bersifat asam atau larutan yang bersifat basa. Jadi, larutan garam sendiri bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, atau bahkan larutan garam bisa bersifat netral. Untuk lebih jelasnya, yuk disimak materinya. Kita masuk ke materi jenis-jenis hidrolisis. Jenis hidrolisis ada 3. Hidrolisis
terjadi secara parsial atau sebagian, atau tidak terhidrolisis. Dan yang terakhir, hidrolisis terjadi secara total atau terjadi sempurna. Untuk yang pertama, hidrolisis parsial atau sebagian. Maksudnya, hidrolisis itu terjadi hanya pada salah satu ion yang bereaksi dengan air. Ingat ya, hanya salah satu ion yang bereaksi dengan air. Makanya disebut sebagai hidrolisis parsial. Jika tidak terjadi hidrolisis, maka tidak ada ion yang bereaksi dengan air. Baik itu ion positif atau ion negatif, keduanya tidak bereaksi dengan air. Untuk yang ketiga, hidrolisis total atau hidrolisis sempurna terjadi jika kedua ionnya bereaksi dengan air. Ingat ya, kalau total berarti ion positif dan ion negatif keduanya bereaksi dengan air. Kita kembali lagi kepada hidrolisis parsial. Ketika dibilang sebagai hidrolisis parsial, berarti garam tersebut terbentuk dari reaksi antara larutan asam kuat dengan larutan basa lemah, atau larutan asam lemah dengan basa kuat. Intinya, garam tersebut terbentuk dari salah satu zat yang kuat dan salah satu zat yang lemah. Kemudian, untuk bagian yang tidak terhidrolisis, berarti garam tersebut terbentuk dari larutan asam kuat dan basa kuat. Jadi, kedua larutannya dia kuat sama kuat, maka tidak ada ion yang bereaksi dengan air. Dan yang terakhir adalah hidrolisis total, terbentuk karena garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi, kedua ionnya dapat bereaksi dengan air. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, kita kupas satu persatu. Oke, baik. Di sini ada hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Ingat, hanya salah satu ion yang bereaksi dengan air. Garamnya berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Kita lihat contohnya. Ada larutan NH4Cl, NH4Br, NH4 2 kali SO4, MgSO4, MgBr2, dan lain-lain. Kita kupas satu persatu. Larutan garam NH4Cl berasal dari HCl dan NH4OH, di mana HCl itu termasuk ke dalam asam kuat dan NH4OH termasuk ke dalam basa lemah. Pertama, kita ionisasikan terlebih dahulu garam dari NH4Cl. NH4Cl ketika diionisasi akan menghasilkan NH4+ dan Cl-. NH4+ sebagai kation dan Cl- sebagai anion. Ketika ion positif atau kation NH4+ direaksikan dengan air, akan menghasilkan larutan NH4OH ditambah H+. Sedangkan ion Cl- ketika direaksikan dengan air, dia tidak akan bereaksi. Tanda H+ di sini menunjukkan kalau larutan tersebut bersifat asam. Oke, jadi NH4Cl termasuk ke dalam larutan garam yang bersifat asam. Karena kenapa? Karena ketika ionnya direaksikan dengan air menghasilkan ion H+ dan menghasilkan larutan basa lemah. Jadi ketika larutan asam kuat dan basa lemah bereaksi, maka yang akan bereaksi dengan air adalah ion dari basa yang lemahnya. Kemudian ada NH4Br. NH4Br di sini berasal dari senyawa HBr dan NH4OH, di mana HBr-nya memiliki sifat asam kuat dan NH4OH-nya bersifat sebagai basa lemah.
Sama seperti NH4Cl sebelumnya, NH4Br kita buat ionisasinya menjadi NH4+ dan Br-. Kemudian, ketika salah satu ion positifnya bereaksi dengan air, menghasilkan NH4OH ditambah H+. Sedangkan ion Br-nya ketika direaksikan dengan air, maka tidak akan terjadi reaksi. Karena kenapa? Ion Br- ini berasal dari asam yang kuat. Karena yang bereaksi dengan air hanyalah asam atau basa yang sifatnya lemah. H+ di sini menandakan ciri dari larutan asam. Maka dari itu, garam NH4Br memiliki sifat asam. Seperti itu ya. Selanjutnya, ada hidrolisis parsial atau sebagian yang terjadi pada larutan asam lemah dengan larutan basa kuat. Contohnya, di sini ada NaCN, K2S, Na2CO3, LiNO2, dan lain-lain. Kita kupas satu persatu. Larutan garam NaCN berasal dari senyawa HCN direaksikan dengan senyawa NaOH, di mana HCN bersifat sebagai asam lemah dan NaOH bersifat sebagai basa kuat. Ketika NaCN, garam NaCN ini kita buat ionisasinya atau reaksi kesetimbangannya, maka menghasilkan Na+ ditambah dengan Cn-. Nah, sekarang kedua ionnya kita reaksikan dengan air ya. Na+, ketika bereaksi dengan H2O, maka dia tidak akan menghasilkan reaksi. Namun, ketika ion Cn- direaksikan dengan air, maka larutannya akan menghasilkan HCN ditambah OH-. Kita lihat, HCN di sini dapat terbentuk karena NaCN berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi, ketika larutan garam itu diionisasi, maka seharusnya ion-ion yang dapat bereaksi dengan air hanyalah ion-ion yang berasal dari asam atau basa yang lemah. Baik, OH di sini menandakan kalau dia adalah larutan yang bersifat basa. Jadi jelas terbukti bahwa larutan garam NaCN memiliki atau bersifat sebagai basa. Selanjutnya ada K2S. K2S ini terbentuk dari senyawa H2S dan senyawa KOH. H2S bersifat sebagai asam lemah dan KOH bersifat sebagai basa kuat. K2S ini kita buat ionisasinya menjadi K+ ditambahkan S2-. Keduanya kita reaksikan dengan air. Baik. K+ berasal dari KOH, basa kuat, jadi dia tidak bereaksi dengan air. Sedangkan S2- berasal dari asam lemah, H2S. Jadi S2- dapat bereaksi dengan air, menghasilkan H2S ditambah OH-. Nah, kita lihat lagi di sini. OH- ini menandakan kalau dia bersifat basa. Jadi terbukti bahwa senyawa garam K2S memiliki sifat basa. Jika salah satu ion yang bereaksi dengan air, maka hidrolisis tersebut disebut sebagai hidrolisis parsial, karena hanya salah satu ion yang bereaksi dengan air. Atau ini disebut sebagai hidrolisis parsial anion, karena yang bereaksi dengan air adalah anionnya, atau ion yang bermuatan negatif. Baiklah, yang kedua adalah tidak terhidrolisis. Jadi, tidak ada ion yang bereaksi dengan air. Terjadi pada larutan garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Contohnya, ada NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, BaCl2, CaCl2, CaNO3 2 kali, dan lain-lain. Kita lihat untuk yang pertama ada NaCl.
atau natrium klorida ini terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Ketika NaCl diionisasi menghasilkan Na+ dan Cl-. Tapi ketika kedua ionnya bereaksi dengan air, maka tidak akan terjadi reaksi. Karena apa? Karena asam dan basa penyusun dari garam NaCl bersifat kuat keduanya. Jadi kalau semuanya sama-sama kuat, maka tidak terjadi hidrolisis. Kita lihat untuk BaCl2. Terbentuk dari HCl dan BaOH 2 kali. Di sini HCl asam kuat, BaOH 2 kali basa kuat. Ketika BaCl2 diionisasi akan menghasilkan Ba2+ ditambah dengan Cl-. Iya, di sini. Ba2+ dan Cl- ketika diionisasi, dia tidak akan bereaksi dengan air. Keduanya sama-sama tidak bereaksi dengan air karena penyusun dari garam BaCl2 adalah asam kuat dan basa kuat. Maka kalau tidak ada yang bereaksi dengan air, disebut sebagai garam yang tidak terhidrolisis. Selanjutnya, ada hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Keduanya dapat bereaksi dengan air. Berarti garamnya tersusun dari larutan asam lemah dan larutan basa lemah. Contohnya, ada NH4F, CH3COONH4, CuS, NH4Cn, dan lain-lain. Kita kupas satu persatu. NH4F terbentuk dari senyawa HF dan NH4OH, di mana HF adalah asam lemah, NH4OH adalah basa lemah. Kalau kita lihat di sini ya, NH4F diionisasi menjadi NH4+ dan F-. Karena keduanya berasal dari senyawa yang lemah, maka keduanya dapat bereaksi dengan air, sehingga menghasilkan masing-masing ion. Ada ion H+ yang menandakan sifat asam, dan ada ion OH- yang menandakan kalau itu sifatnya basa. Jadi, kedua ion ini kan mengalami reaksi dengan air. Disebut sebagai hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Yang kedua, ada CuS. Tembaga sulfat ini ketika terbentuk garam, keduanya bersifat sebagai basa lemah dan asam lemah. Ketika senyawa tembaga sulfat diionisasi menghasilkan Cu2+ dan S2-. Maka keduanya dapat bereaksi dengan air. Karena apa? Karena penyusun dari larutan garam CuS adalah asam lemah dan basa lemah. Kita lihat di sini. H+ menandakan kalau dia adalah asam, OH- menandakan kalau dia adalah basa. Maka, kalau keduanya bereaksi dengan air, kedua ionnya disebut sebagai hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Kalau ion-ionnya bereaksi dengan air dan menghasilkan asam dan basa, ionnya sifatnya bagaimana? Nah, sifat larutan garamnya ditentukan oleh nilai Ka atau nilai Kb yang terbesar. Jadi nanti dibandingkan dari asam lemah dan basa lemah memiliki tetapan asam dan tetapan basa yang lebih besar siapa? Seperti itu ya. Jika Ka-nya lebih besar, maka larutan garam tersebut bersifat asam. Tapi kalau Kb-nya lebih besar, maka larutan garam tersebut bersifat basa. Contoh lainnya, ada NH4Cn. Berasal dari HCN dan NH4OH. Oke, di sini keduanya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ketika NH4Cn diionisasi, maka akan menghasilkan NH4+ ditambah dengan Cn-. Oke, keduanya kita lihat. Karena berasal dari asam dan basa yang lemah, maka dapat bereaksi dengan air. Nah, masih sama. Jadi, bagaimana kalau seperti ini?
Kita lihat Ka dan Kb-nya yang terbesar. Selanjutnya, jenis dan pH dari larutan garam. Yang pertama, ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Yang kedua, ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Dan yang keempat, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi, kalau tadi kita membahas jenis dari hidrolisis garamnya, kalau sekarang kita akan menghitung pH dari larutan garam. Nah, untuk perhitungan pH-nya, kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Semoga jenis-jenis dari hidrolisis tersebut dapat dipahami dengan baik. Ada 3 jenis hidrolisis. Yang pertama, hidrolisis parsial. Yang kedua, tidak terhidrolisis. Dan yang ketiga, ada hidrolisis total. Dan jangan lupa dipahami lagi apa makna dari hidrolisis garam. Baiklah, terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.